Warga kampung gempar. Bayangkan, ondel-ondel Paijo berdiri kaku di samping pohon pepaya, ada piranha jinak ikut nongkrong, tiba-tiba muncul penanggalan dari Malaysia Thailand, kepala terbang dengan isi perut menggantung. Ditambah lagi berita dunia ikut campur. Wah, kisah ini benar-benar konyol sekaligus bikin merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya makin semangat menghadirkan kisah-kisah gokil ondel-ondel lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Mari kita perbanyak sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau. Tulis sholawat terbaik panjenengan di kolom komentar ya. Sahabat semuanya, jangan lupa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena dengan takwa semua urusan kita akan dimudahkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Artinya, kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidup kita penuh petunjuk. Meski banyak kejadian konyol maupun menyeramkan di sekitar kita. Oh iya, jangan lupa juga tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar biar kita bisa makin akrab. Tonton kisah ini sampai selesai ya, karena di akhir nanti ada satu pertanyaan di deskripsi. Yang jawab benar akan dapat hadiah doa khusus di penutup. Di sebuah kampung pinggiran kota yang jalannya masih banyak tanah merah bercampur batu-batu kecil, suasana sore itu terlihat begitu tenang. Matahari condong ke barat, sinarnya keemasan menyusup di sela-sela dedaunan pisang, jambu, dan tentu saja pepaya yang tumbuh subur di pekarangan warga. Angin bertiup pelan, membawa bau gorengan dari warung Ma'iyah di ujung jalan, bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Anak-anak kecil masih berlarian di gang sempit sambil main kelereng. Ada yang bawa mobil-mobilan dari bekas botol aqua, ada juga yang kejar-kejaran sambil teriak-teriak heboh. Suasana kampung sebetulnya biasa saja, adem ayem, sampai tiba-tiba pandangan semua orang tertuju pada satu sosok yang berdiri mencolok, ondel-ondel Paijo. Ondel-ondel Paijo berdiri gagah tapi kaku. Mukanya yang besar bercat merah dengan alis tebal itu tampak bengong menatap kosong ke arah langit. Badannya tinggi menjulang, kain batik panjang yang membalutnya tertiup angin pelan sehingga menimbulkan suara kresek-kresek, seolah-olah ondel-ondel itu bernapas. Anak-anak kampung yang tadinya main, berhenti sebentar hanya untuk menunjuk-nunjuk sambil cekikikan. Lihat tuh, ondel-ondel Paijo nongkrong di samping pohon pepaya. Tentu saja pemandangan itu bikin warga heran. Karena biasanya ondel-ondel cuma muncul di hajatan, arak-arakan, atau acara besar. Tapi kali ini, sore-sore biasa, dia malah berdiri di kebun belakang rumah Pak RT, tepat di samping pohon pepaya yang buahnya kelihatan montok-montok. Pohon pepaya itu sendiri sudah jadi legenda kecil di kampung. Letaknya di dekat pos ronda, dan selalu jadi bahan obrolan warga. Buahnya besar-besar, warnanya oranye cerah kalau matang, dan manisnya luar biasa. Makanya setiap lewat, anak-anak suka mangap-mangap ngiler, sementara bapak-bapak sering bilang, wah, kalau bikin es pepaya ini sih, langsung laku keras. Nah, yang bikin tambah lucu adalah posisi ondel-ondel Paijo tepat di samping batang pepaya itu, seolah-olah lagi jadi satpam pribadi buat pohon pepaya. Warga sampai nyeletuk, jangan-jangan Paijo dikontrak buat jaga pohon pepaya biar nggak dicuri anak-anak. Semua yang dengar langsung ketawa ngakak. Tapi keanehan sebenarnya bukan di situ. Yang bikin suasana jadi absurd banget adalah keberadaan seekor piranha yang entah dari mana asalnya, tiba-tiba nongkrong di bawah pohon pepaya itu. Iya, betul, piranha hewan hitam putih asal Tiongkok, yang biasanya cuma bisa dilihat di kebun binatang besar atau di video YouTube, sekarang duduk santai di kampung pinggiran kota ini. Pandanya jinak banget. Duduknya sopan seperti lagi menunggu teh manis disajikan. Sesekali dia menatap pepaya dengan mata bulat polosnya, seolah penasaran apakah pepaya bisa jadi makanan baru selain bambu. Warga sampai garuk-garuk kepala, mikir keras gimana caranya piranha bisa nyasar ke kampung mereka. Ada yang bilang piranha itu hadiah dari program pertukaran budaya internasional, ada yang bilang mungkin kabur dari sirkus, ada juga yang nyeletuk, palingan itu piranha boneka raksasa yang lagi latihan akting. Situasi makin kocak ketika ondel-ondel Paijo dan piranha itu kelihatan kayak sedang tatap-tatapan. Ondel-ondel yang matanya dipaku tetap lurus ke depan, dan piranha yang sesekali menengadah ke atas,
jadinya kayak lagi ngobrol tanpa suara. Anak-anak kecil makin ngakak. Ondel-ondel sama piranha lagi adu tatapan, siapa duluan yang ngedip kalah. Tentu saja ondel-ondel nggak mungkin ngedip. Jadi otomatis piranha yang sering garuk-garuk mata itu dianggap kalah. Semua orang ketawa sambil tepuk tangan, kayak lagi nonton pertunjukan gratis. Beberapa ibu-ibu yang habis belanja sayur ke warung juga ikut berhenti menonton. Ada yang nyeletuk, "Astagfirullah, kok bisa ada piranha di kampung kita ya? Jangan-jangan ini pertanda apa-apa." Sementara yang lain santai aja, malah ngajak selfie bareng piranha sambil berlatar belakang ondel-ondel paijo dan pohon pepaya. Hasil fotonya langsung diunggah ke grup WhatsApp PKK, bikin heboh satu RT. Seiring waktu, semakin banyak warga yang datang ke lokasi. Ada yang bawa kursi, ada yang bawa kopi, ada juga yang jualan dadakan. Suasana berubah kayak pasar malam mini. Semua orang pengen lihat fenomena aneh. Ondel-ondel, pohon pepaya, dan piranha duduk santai dalam satu frame. Bahkan Pak RT sendiri sampai angkat tangan, "Ya sudahlah, biarin aja, toh ini hiburan gratis buat warga." Lucunya, piranha itu sama sekali nggak bikin keributan. Dia cuma duduk manis sambil sesekali nyolek buah pepaya yang jatuh ke tanah. Tapi karena pepaya masih keras, dia cuma main-main sebentar lalu dilempar lagi. Ondel-ondel paijo tetap kaku di sampingnya, kayak bodyguard sejati yang nggak banyak omong. Warga makin yakin, ini adegan paling nggak nyambung sepanjang sejarah kampung. Pepaya, piranha dan ondel-ondel, bertiga jadi ikon dadakan. Bahkan ada anak muda yang iseng bikin konten TikTok di situ, pakai backsound lagu Koplo Remix. Hasilnya langsung viral, dengan caption, "Kampung gue nggak pernah sepi hiburan. Ondel-ondel jagain pepaya, piranha jadi penonton." Dalam sehari, views-nya sudah ratusan ribu. Komentar netizen pun penuh bercandaan. Ada yang bilang, "Fix, piranha itu aslinya warga kampung sebelah yang kena santet jadi hewan." Ada juga yang bilang, "Ondel-ondel dan piranha colap, kapan konsernya?" Warga tua pun nggak kalah heboh. Pak Desastro sampai bilang, "Dulu waktu saya muda, yang paling aneh itu cuma kambing nyangkut di atap rumah. Lah ini, piranha nongkrong sama ondel-ondel. Dunia makin aneh." Semua orang ngakak sampai perut sakit. Singkatnya, sore itu kampung yang biasanya adem ayem berubah jadi panggung komedi absurd. Anak-anak ketawa, ibu-ibu selfie, bapak-bapak nyeruput kopi sambil ngelawak, piranha duduk santai, ondel-ondel paijo tetap kaku, dan pohon pepaya dengan buah lebatnya jadi saksi bisu dari semua kekonyolan itu. Ketenangan kampung yang tadinya penuh gelak tawa itu, mendadak berubah jadi suasana mencekam. Angin sore yang biasanya lembut kini berhembus dingin, membuat daun-daun pepaya bergetar seakan ada yang berbisik di antara mereka. Cahaya matahari yang tadinya hangat, pelan-pelan meredup, tertutup awan hitam yang datang tiba-tiba dari arah timur. Suasana terasa janggal, seperti ada sesuatu yang tak seharusnya muncul di sore itu. Anak-anak yang tadinya masih main kelereng langsung berhenti, bola mata mereka membesar, napas tertahan. Ibu-ibu yang sibuk selfie pun menurunkan ponsel mereka, saling pandang dengan wajah cemas. Bahkan bapak-bapak yang biasanya cuek sambil nyeruput kopi pun spontan menaruh gelasnya, menatap jalan gelap yang semakin lama semakin pekat. Dari kejauhan, terdengar suara aneh. Awalnya pelan, seperti desir angin bercampur dengan suara basah yang menyeramkan, slurp, slurp, cerot. Suara itu makin lama makin jelas, seolah ada sesuatu yang melayang sambil menyeret benda-benda yang lengket dan berdarah. Warga menelan ludah, mencoba memastikan apa yang sedang mereka dengar. Dan benar saja, dari arah jalan gelap itu muncullah sosok yang tak pernah mereka bayangkan bakal muncul di kampung kecil ini. Penanggalan. Penanggalan, hantu wanita legendaris dari Malaysia dan Thailand, akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Kepalanya melayang di udara, rambut panjangnya kusut terurai, wajahnya pucat pasi dengan mata melotot penuh kebencian. Yang paling mengerikan adalah organ dalamnya yang bergelantungan di bawah kepala. Usus, hati, paru-paru, semua menjuntai, basah, dan meneteskan darah segar. Setiap tetesan jatuh ke tanah, menimbulkan bau anyir yang segera menyebar ke seluruh kampung. Anak-anak kecil langsung menutup hidung sambil menangis, sementara ibu-ibu merapatkan kerudung mereka dengan gemetar. Suara gaduh berubah jadi bisik-bisik panik. "Astagfirullah, itu kan penanggalan.
Hantu yang katanya suka nyari darah bayi sama ibu hamil. Teriak seorang nenek dengan suara bergetar. Warga lain menimpali, iya, katanya kalau penanggalan lewat, rumah yang ada ibu hamil harus dikunci rapat-rapat. Dalam sekejap, beberapa bapak-bapak berlari ke rumah masing-masing untuk memastikan istri dan anak mereka aman. Piranha yang biasanya kalem dan tenang pun mendadak ikut panik. Dengan gerakan spontan yang lucu tapi tetap mengharukan, piranha itu langsung memeluk batang pohon pepaya, seolah mencari perlindungan. Tangannya yang besar menempel erat pada batang pepaya, kakinya gemetaran, dan matanya melotot melihat penanggalan. Pemandangan itu seketika membuat warga terheran-heran. Ya Allah, piranha aja takut sama hantu, apalagi kita. Ada yang masih sempat tertawa kecil di tengah rasa takut, tapi ketawa itu langsung lenyap saat penanggalan melayang semakin dekat. Sementara itu, ondel-ondel Paijo tetap berdiri kaku di tempatnya. Mata bulat besar di topengnya yang selalu bengong, kini tampak lebih menyeramkan karena menatap lurus ke arah penanggalan. Tidak ada reaksi, tidak ada gerakan. Seolah-olah Paijo sedang menantang, tapi sekaligus tidak bisa berbuat apa-apa. Warga mulai berbisik, coba kalau ondel-ondel bisa jalan, pasti dia udah ngelawan tuh hantu. Tapi kenyataannya, ondel-ondel Paijo tetaplah boneka raksasa, gagah secara penampilan, tapi diam tak berdaya menghadapi makhluk gaib. Penanggalan makin mendekat. Rambutnya yang panjang terus melambai-lambai mengikuti angin, organ dalamnya bergoyang-goyang menjijikan. Setiap kali mendekat, terdengar suara, biur-biur, seakan ada cairan yang jatuh ke tanah. Bau anyir semakin pekat, membuat beberapa warga mual. Bahkan ada bapak-bapak yang terbiasa motong ayam pun, sampai muntah di pinggir jalan, karena tak kuat menahan aroma itu. Ketegangan memuncak saat penanggalan melayang rendah, hampir sejajar dengan kepala warga. Anak-anak kecil langsung bersembunyi di balik badan orang tua mereka. Beberapa ibu-ibu membaca doa keras-keras, A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Ada juga yang spontan mengambil sapu lidi, berharap bisa mengusir hantu itu dengan cara paling sederhana. Namun, penanggalan sama sekali tidak terpengaruh. Ia hanya melayang-layang di udara, matanya liar menatap setiap sudut rumah, seolah sedang mencari sesuatu, atau seseorang. Di tengah ketegangan itu, suara toa masjid kembali terdengar, kali ini mengumumkan azan maghrib. Ironisnya, suara azan yang biasanya menenangkan, justru membuat penanggalan mendengking keras, suara melengking yang menusuk telinga. Burung-burung gereja yang biasa hinggap di kabel listrik beterbangan panik. Piranha semakin erat memeluk batang pepaya, bahkan sampai daun-daun pepaya bergoyang hebat seperti mau patah. Warga makin yakin, malam ini kampung mereka tidak akan biasa-biasa saja. Beberapa pemuda kampung berusaha nekat, mencoba menyalakan obor untuk menakut-nakuti penanggalan. Katanya hantu takut api, ayo kita usir rame-rame, teriak salah satu dari mereka. Tapi begitu obor dinyalakan, penanggalan malah mendekat lebih cepat, menatap tajam dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Para pemuda itu langsung kabur terbirit-birit, meninggalkan obor mereka jatuh ke tanah. Warga kini hanya bisa berkerumun, sebagian berdoa, sebagian lain masih terpaku karena syok. Suasana yang tadi penuh canda karena piranha dan ondel-ondel, berubah drastis jadi kengerian massal. Semua orang sadar, kampung kecil mereka yang tadinya damai sore itu, kini sedang diselimuti oleh sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar kisah horor di televisi. Dan yang paling ironis, di tengah semua kekacauan itu, ondel-ondel Paijo tetap berdiri gagah tapi kaku, seolah-olah dia adalah patung saksi bisu dari sebuah peristiwa yang kelak akan jadi cerita turun-temurun. Hari ketika penanggalan muncul di kampung, membuat piranha pun ketakutan, dan semua orang hanya bisa berdoa sambil berharap ondel-ondel bisa hidup untuk melawan. Lucunya, saat penanggalan itu mendekat, tiba-tiba terdengar suara toa dari masjid kampung mengumumkan berita dunia. PBB mendesak penyelidikan atas kematian misterius seorang ojol. Warga makin bingung, kok hantu bisa muncul bersamaan dengan kabar internasional? Ondel-ondel Paijo menatap kosong seolah ikut mikir. Apakah penanggalan ini juga ada hubungannya dengan berita dunia? Suara toa masjid itu terdengar begitu jelas. Padahal biasanya toa hanya digunakan untuk adzan, panggilan sholat, atau pengumuman kegiatan kampung. Tapi kali ini beda. Suara takmir masjid yang biasanya kalem, justru lantang membawa kabar bak siaran televisi internasional.
Breaking news. PBB mendesak penyelidikan atas kematian misterius seorang ojol. Diduga ada keterlibatan makhluk tak kasat mata. Kata suara itu membuat bulu kuduk warga kampung langsung berdiri. Beberapa ibu-ibu yang sedang beli sayur di warung langsung berhenti menawar, bengong sambil menatap ke arah toa. Anak-anak kecil yang tadinya main kelereng tiba-tiba pada berhenti, matanya melotot ke langit seperti mencari dari mana suara itu datang. Suasana mendadak jadi absurd. Bayangkan, satu sisi ada makhluk gaib menyeramkan, penanggalan, melayang dengan kepala terpisah dari tubuh dan organ dalamnya bergelantungan, darah menetes-netes, membuat orang-orang merinding setengah mati. Di sisi lain, ada toa masjid yang malah seperti channel berita internasional, membacakan kabar seakan-akan dunia luar ikut terhubung dengan apa yang sedang terjadi di kampung. Warga pun mendadak kayak nonton sinetron misteri yang dicampur acara debat politik. Orang-orang jadi saling pandang, gak tahu harus lebih takut kemana, ke hantu di depan mata, atau ke berita dunia yang bisa jadi punya kaitan dengan makhluk itu. Ondel-ondel Paijo sendiri tetap diam. Dari luar, wajahnya memang kaku, khas ondel-ondel yang cuma bisa menatap lurus dengan ekspresi datar. Tapi entah kenapa malam itu, warga merasa tatapan kosong Paijo seperti punya makna lebih dalam. Seakan-akan dia sedang merenung, mencoba memahami apakah yang sedang terjadi hanyalah kebetulan, atau memang ada skenario besar yang menghubungkan dunia nyata, dunia gaib, dan dunia politik internasional. Piranha jinak yang dari tadi memeluk batang pohon pepaya pun tampak kebingungan. Matanya bulat menatap ke toa, lalu bergeser ke arah penanggalan, lalu balik lagi ke pepaya di atasnya. Piranha itu seperti berusaha mencerna. Mana yang lebih penting, pepaya matang yang menggoda, atau kabar mengerikan soal ojol yang meninggal misterius? Bahkan beberapa warga ada yang bercanda untuk menutupi rasa takut. Waduh, jangan-jangan piranha ini agen PBB yang ditugasi ngawasin kampung kita. Meski kalimat itu disampaikan dengan tawa gugup, tetap saja suasana semakin absurd. Sementara itu, penanggalan berhenti sejenak. Hantu itu yang biasanya hanya berfokus menakuti manusia, kali ini malah ikut terdiam mendengarkan toa masjid. Organ dalamnya yang bergelantungan terlihat bergetar pelan, seolah-olah ikut merasakan keanehan berita yang diumumkan. Ada kesan seakan penanggalan juga sedang berpikir, apakah dirinya benar-benar ada kaitannya dengan tragedi ojol yang diberitakan PBB itu? Atau hanya kebetulan mencekam yang membuat semua hal bercampur jadi satu? Warga makin panik tapi sekaligus bingung. Sebagian berlari menjauh, sebagian tetap bertahan tapi dengan wajah pucat. Mereka tidak hanya takut dengan sosok menyeramkan di depan mata, tapi juga dengan misteri lebih besar. Kok bisa kampung kecil mereka tiba-tiba terkoneksi dengan isu global? Salah seorang bapak tua berbisik lirih, ini pertanda apa ya? Jangan-jangan kampung kita bakal jadi pusat perhatian dunia. Kalimat itu justru bikin yang lain tambah panik. Suara toa pun berlanjut, kini menyebutkan detail yang makin membingungkan. Seorang ojol dilaporkan meninggal dalam kondisi misterius, tubuhnya ditemukan tanpa jejak darah, namun organ dalamnya hilang. Beberapa saksi mengaku melihat cahaya aneh di langit sebelum kejadian. Begitu mendengar kalimat, organ dalamnya hilang, hampir semua orang refleks menoleh ke penanggalan yang masih melayang. Hubungan itu jadi terasa makin jelas, walau tak ada yang berani menyebutkannya keras-keras. Salah satu pemuda kampung memberanikan diri bersuara, jangan-jangan ini penanggalan yang ada hubungannya sama kejadian itu. Dia kan emang suka makan organ dalam. Suara pemuda itu langsung membuat suasana makin heboh. Beberapa orang teriak, beberapa yang lain langsung mundur pelan-pelan, menjauh dari pohon pepaya dan piranha yang masih bertahan di situ. Namun, yang paling aneh adalah reaksi ondel-ondel Paijo. Meski tubuhnya besar dan berat, tiba-tiba terasa ada aura berbeda darinya. Beberapa warga mengaku melihat mata ondel-ondel itu berkedip, padahal seharusnya tidak mungkin. Ada pula yang bilang bibirnya bergerak sedikit, seperti mau bicara tapi tertahan. Hal itu membuat spekulasi liar muncul. Apa ondel-ondel Paijo sebenarnya bukan sekadar boneka raksasa? Apa dia adalah penjaga kampung yang bisa hidup saat ada ancaman besar? Dalam keheningan yang penuh tegang itu, suara toa kembali menutup pengumumannya dengan kalimat, "Kami dari PBB menghimbau agar seluruh pihak waspada, karena tragedi ini bisa jadi hanya awal dari fenomena besar yang melibatkan dimensi lain." Begitu kalimat itu selesai, toa masjid mendadak mati. Hening. Hanya suara jangkrik dan degup jantung warga yang terdengar.
Heningnya malam justru makin mencekam. Semua orang sadar, yang baru saja diumumkan bukan sekadar kabar biasa. Ada pesan tersembunyi, ada benang merah yang entah bagaimana, menghubungkan penanggalan, kematian ojol, dan mungkin juga keberadaan ondel-ondel Pak Ijo yang selama ini dianggap hanya hiasan kampung. Warga pun berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ondel-ondel Pak Ijo masih menatap kosong. Tapi tatapan itu kini terasa berat, seolah menanggung rahasia besar yang belum terungkap. Piranha di bawah pohon pepaya mulai gemetar, menggigit batang pohon seakan butuh pegangan. Sementara penanggalan perlahan mendekat lagi, kali ini dengan wajah lebih serius, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Semua yang hadir malam itu sadar, mereka sedang berada di tengah persimpangan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara berita global dan misteri lokal, antara hidup normal dan kejadian yang bisa mengubah sejarah kampung mereka selamanya. Belum habis kepanikan itu, layar besar di balai desa menampilkan berita TikTok memblokir fitur siaran langsung. Piranha menatap layar itu dengan wajah polos, sedangkan penanggalan malah berhenti sejenak, seakan ikut penasaran dengan update dunia digital. Suasana makin absurd ketika ada pengumuman bahwa beberapa negara meminta perjalanan internasional dibatasi, bikin warga tambah bingung apakah ini kampung atau rapat PBB. Awalnya, layar besar di balai desa itu hanyalah proyektor bekas. Biasa dipakai kalau malam takbiran untuk muterin video ceramah, atau kalau ada final bola yang ditonton rame-rame. Tapi malam itu, entah kenapa, layar itu hidup sendiri. Gambarnya jelas, suaranya nyaring, dan yang muncul bukan siaran lokal melainkan berita internasional. Logo berita terpampang di pojok kanan atas, lengkap dengan tulisan breaking news yang kedip-kedip. Warga yang sudah setengah panik karena penanggalan, kini jadi tambah bingung. Kok bisa kampung kecil mereka jadi seperti pusat konferensi dunia? Beritanya membahas TikTok, platform media sosial yang dipakai semua orang, dari bocah SD sampai nenek-nenek. Di layar tertulis jelas, TikTok blokir fitur siaran langsung sementara waktu, dampak dari meningkatnya penyalahgunaan konten. Penyiar berita berbicara dengan gaya formal. Tapi karena situasinya absurd, warga yang melihat justru merasa kayak lagi nonton sandiwara. Piranha yang duduk di bawah pohon pepaya menatap layar itu dengan wajah lugu. Matanya berkedip-kedip seperti mencoba memahami kenapa aplikasi favorit banyak orang tiba-tiba jadi bahan berita besar. Bahkan piranha itu refleks menggerakkan tangannya seperti sedang scroll layar imajiner di udara, membuat beberapa anak kecil ketawa kecil meskipun masih tegang. Penanggalan yang melayang-layang mendadak berhenti. Ia menoleh ke layar, matanya yang merah menyala tampak fokus, seolah berita itu juga penting baginya. Organ dalam yang menggantung pun bergerak pelan, mengikuti irama angin malam. Orang-orang yang melihat jadi makin bingung. Bayangkan, hantu yang biasanya identik dengan darah dan teror, sekarang malah terlihat serius memandangi kabar tentang aplikasi media sosial. Bahkan ada bapak-bapak nyeletuk, "Wah, jangan-jangan penanggalan juga sering live TikTok, makanya dia kaget pas fitur siaran diblokir." Candaan itu membuat beberapa warga yang ketakutan refleks tertawa kecil. Meskipun tawa itu kaku, lebih seperti pelarian dari rasa panik. Suasana makin absurd ketika penyiar berita melanjutkan. Selain itu, beberapa negara juga mulai membatasi perjalanan internasional akibat isu keamanan digital dan ancaman lintas dimensi. Kata-kata lintas dimensi langsung bikin seluruh warga terdiam. Mereka saling pandang, sebagian mulai berpikir serius. Jangan-jangan kehadiran penanggalan di kampung mereka memang terkait dengan hal itu. Apalagi sebelumnya sudah ada pengumuman dari tua masjid soal PBB, sekarang layar balai desa malah menyinggung soal dimensi lain. Warga jadi makin bingung. Beberapa pemuda iseng bahkan nyeletuk, "Ini sebenarnya kampung kita atau markas PBB ya? Jangan-jangan habis ini ada rapat pleno di pos ronda." Candaan itu terdengar kering, tapi cukup membuat beberapa orang tersenyum hambar. Mereka sendiri sebenarnya takut. Tapi kepanikan yang terlalu lama justru berubah jadi rasa absurd yang tak masuk akal. Piranha masih menatap layar dengan ekspresi tak berdosa, lalu menoleh sebentar ke ondel-ondel Pak Ijo yang tetap berdiri kaku. Seolah-olah piranha itu ingin berkata, "Pak Ijo, ini apa hubungannya sama kita? Kenapa dunia tiba-tiba ikut nimbrung ke kampung kita?" Ondel-ondel Pak Ijo tetap diam, tapi aura misteriusnya makin terasa. Beberapa warga merasa ondel-ondel itu seperti sedang menyerap semua informasi, menimbang-nimbang makna di balik berita. Penanggalan,
Di sisi lain, tampak semakin penasaran. Hantu itu melayang sedikit lebih dekat ke layar. Cahaya biru dari proyektor memantul di wajah pucatnya, membuat suasana makin dramatis. Ia tampak seakan sedang menyimak berita dengan serius, seolah mencari jawaban apakah pemblokiran fitur live TikTok memang berhubungan dengan dirinya. Ada warga yang berbisik, "Gila, jangan-jangan ini penanggalan influencer TikTok yang gagal dapat endorse gara-gara fitur live diblokir." Ucapan itu sebenarnya untuk mengurangi ketegangan, tapi justru bikin sebagian warga tertawa sampai hampir histeris. Namun, di tengah semua kekacauan itu, ada hal yang lebih aneh. Beberapa perangkat elektronik warga tiba-tiba ikut menyala sendiri. Ponsel yang mati mendadak hidup dan memutar berita yang sama, televisi tua di warung ikut menayangkan gambar serupa, bahkan radio butut di pos ronda tiba-tiba menangkap siaran internasional dengan suara jernih. Semua sumber informasi mendadak sinkron, menayangkan berita yang sama persis. Seakan-akan ada kekuatan besar yang ingin memastikan seluruh kampung tahu kabar itu. Warga jadi makin bingung. Ini kampung atau stasiun televisi dunia? Situasi makin menyerupai rapat akbar, di mana mereka dipaksa mendengar isu-isu global yang tiba-tiba terasa sangat dekat. Padahal biasanya yang jadi topik panas di balai desa hanyalah soal jalan rusak, iuran ronda, atau lomba 17-an. Tapi malam itu, yang dibicarakan adalah PBB, TikTok, pembatasan perjalanan internasional, dan kemungkinan ancaman lintas dimensi. Beberapa anak muda malah mengambil kesempatan untuk selfie dengan layar besar di belakang mereka. Mereka berdiri dengan gaya lucu, tapi wajah tetap pucat karena takut. Lalu mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Breaking News Live from Kampung. Nonton penanggalan bareng PBB, TikTok, dan Piranha." Upload itu langsung viral di grup WhatsApp keluarga, bikin saudara-saudara mereka di luar kota bingung sekaligus ngakak. Penanggalan yang mendengar tawa-tawa aneh dari warga malah makin bingung. Wajahnya yang biasanya menyeramkan kini terlihat agak linglung, seolah ia sendiri tidak menyangka akan jadi bagian dari tontonan global yang absurd. Bahkan Piranha pun akhirnya meninggalkan batang pepaya dan berjalan pelan ke depan layar, duduk bersila layaknya penonton bioskop, memperhatikan setiap kata dari berita itu. Kondisi itu membuat kampung terasa seperti berada di dua dunia sekaligus. Dunia nyata di mana ada warga, pohon pepaya, ondel-ondel, dan panda, serta dunia maya dan internasional di mana PBB, TikTok, dan isu pembatasan global bercampur jadi satu. Tak ada yang tahu lagi mana batas logika, mana sekadar ilusi, dan mana yang sebenarnya pesan serius yang sedang disampaikan. Ketegangan itu makin menjadi ketika penyiar berita menutup laporannya dengan kalimat, "Semua pihak dihimbau untuk berhati-hati, karena fenomena ini bisa jadi adalah peringatan awal akan pecahnya tabir antara dunia manusia dan dunia gaib." Kalimat itu terdengar menggelegar, membuat semua orang membeku. Bahkan angin malam pun seolah berhenti berembus sesaat. Penanggalan berhenti melayang, tatapannya berpindah ke warga kampung yang kini berdiri terpaku. Piranha masih menatap layar, sementara ondel-ondel Paijo berdiri kaku dengan aura misterius yang makin pekat. Semua orang sadar, apapun yang sedang terjadi, kampung mereka bukan lagi kampung biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang sedang terbuka malam itu. Akhirnya, suasana berubah jadi benar-benar campur aduk, seperti sayur sop yang isinya sudah kelewatan. Ada kol, wortel, bihun, bakso, bahkan tahu goreng yang nyasar masuk panci. Warga yang tadinya ketakutan melihat penanggalan, kini malah lebih sibuk membahas kabar internasional yang baru saja diumumkan di layar besar balai desa. Topik bergeser cepat, dari, "Aduh gimana kalau penanggalan nyedot darah?" ke, seriusan TikTok Live diblokir ya? Terus ojol kenapa bisa sampai masuk PBB? Situasi itu benar-benar absurd. Hantu lokal yang mestinya jadi momok menyeramkan, malah kalah populer sama berita global yang jatuhnya bikin warga lebih banyak garuk-garuk kepala ketimbang menjerit ketakutan. Ada ibu-ibu yang tadinya sembunyi di balik pintu rumah, kini keluar sambil bawa ember isi kerupuk, duduk bareng tetangga lain sambil bisik-bisik. "Bu, kalau TikTok Live diblokir, anak saya nanti jualan baju online gimana? Bisa tetap cot nggak?" Pertanyaan itu bikin yang lain nyinyir. Padahal masih ada penanggalan melayang di udara. Bayangin betapa konyolnya. Hantu dengan organ dalam menjuntai ada di depan mata, tapi yang jadi bahan diskusi adalah cara jualan daring. Bahkan ada bapak-bapak yang nyeletuk, daripada mikirin penanggalan, mending mikirin dolar naik atau enggak kalau perjalanan internasional dibatasi.
Soalnya saya kirim anak kuliah di luar negeri, jangan sampai tiketnya makin mahal. Di sisi lain, Piranha yang sejak tadi bikin heboh karena keberadaannya yang misterius, kini duduk santai lagi di bawah pohon pepaya, seolah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Ia bahkan sempat rebahan, memeluk batang pepaya kayak guling, lalu menguap panjang. Warga yang melihat malah terhibur. Astaga, ini Piranha kayak manusia kehabisan kuota, udah nggak peduli sama sekitar. Anak-anak kecil mulai berani mendekat, kasih daun pepaya ke Piranha itu. Piranha pun ngemil sambil cengar-cengir, makin bikin suasana jadi kocak. Sementara itu, ondel-ondel Paijo masih tetap berdiri kaku. Dari tadi ekspresinya tidak berubah, matanya tetap menatap kosong ke depan, tubuhnya tegak bagai patung. Tapi anehnya, semakin lama warga menatap ondel-ondel itu, semakin mereka merasa Paijo bukan sekadar boneka besar biasa. Ada aura ganjil yang membuat mereka yakin Paijo sedang merekam semua kejadian ini di dalam ingatan kayu-nya. Seakan Paijo bukan sekadar penonton, tapi juga saksi bisu yang suatu saat bisa menceritakan ulang seluruh absurdnya malam itu ke generasi berikutnya. Penanggalan, yang tadinya jadi pusat ketakutan, kini terlihat kikuk. Ia masih melayang dengan kepala putus dan organ dalam menjuntai, tapi warga sudah tidak terlalu menggubris lagi. Bahkan ada anak muda yang iseng mendekat sambil selfie dengan latar penanggalan, lalu upload dengan caption, "Kampung kita trending topik, live bareng penanggalan Piranha, ondel-ondel, colap internasional." Postingan itu langsung banjir komentar. Ada yang ngakak, ada yang ngeri, tapi semua sama-sama tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Beberapa warga yang lebih tua mulai mengaitkan semua kejadian itu dengan tanda-tanda akhir zaman. "Ini jelas fitnah kubro," kata seorang kakek sambil menunjuk layar berita yang masih menyala. "Dunia nyata, politik global, sama hantu sudah campur aduk. Jangan-jangan habis ini kita lihat alien ikut ronda di pos kamling." Ucapan itu bikin semua orang terdiam sebentar, lalu pecah tawa. Ketegangan berubah jadi bahan guyonan yang gak ada habisnya. Waktu terus berjalan, tapi anehnya tidak ada yang bubar. Semua betah nongkrong di lapangan kampung, meski awalnya takut. Ada yang duduk sambil nyeruput kopi, ada yang masih nonton layar berita, ada juga yang asyik debat soal dampak pembatasan perjalanan internasional. Situasi itu beneran absurd. Kampung kecil di pinggiran kota berubah jadi kayak forum diskusi gabungan antara PBB, YouTuber, ojol, piranha dan makhluk halus. Akhirnya, warga menyadari sesuatu, kejadian malam itu bukan hanya soal horor atau politik global, tapi gabungan dari semua hal yang mustahil dipertemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan entah kenapa, justru kombinasi itulah yang bikin mereka ngakak sekaligus mikir dalam-dalam. Bahwa dunia ini ternyata bisa sangat konyol, dan seringkali ketakutan terbesar justru larut dalam gelombang berita, tren media sosial, dan tawa bareng-bareng. Alhamdulillah, cerita konyol tentang ondel-ondel Paijo, piranha pohon pepaya, penanggalan dari Malaysia Thailand, dan berita internasional absurd sudah selesai kita ikuti. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah berhenti bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, karena dengan sholawat hati bisa tenang meski dunia penuh kekacauan. Ingat juga untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan takwa kita bisa selamat dari fitnah zaman. Saya doakan untuk semua penonton yang setia sampai akhir. Semoga diberi rizki yang banyak, sehat selalu, dan bagi umat Nabi Muhammad, semoga Allah kabulkan doa agar bisa berhaji, umroh, serta ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Amin. Buat kalian yang tadi ikut menjawab pertanyaan di deskripsi, jika jawabannya benar insya Allah doa hadiah ini untukmu. Dimudahkan jalan menuju haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalaupun salah, jangan berkecil hati. Saya tetap mendoakan agar kalian selalu sehat, panjang umur, dan dimurahkan rizkinya. Jangan lupa, tulis di kolom komentar request judul, apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar kisahnya. Siapa tahu, kisah absurd berikutnya lebih gokil dan lebih konyol lagi. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.